Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, insyaallah kita pertemuan kita dua kali lagi, hari ini, berikutnya hari Kamis depan insyaallah, kemudian libur selama Ramadan ya. Selama Ramadan antum sibukkan diri dengan membaca Al-Qur'anul Karim, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, juga penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan ia sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kita akan bahas mungkin sampai pertemuan depan insyaallah dua hadis. Jadi sebelum bab 47. Jadi Syawal kalau kita masuk lagi, dan kalau kita punya umur panjang masuk bab 47 tentang hukum memakan hewan buruan yang dihalalkan bagi orang yang berihram. Setelah itu kita bahas kitab jual beli, kitab al-buyu' tentang muamalah. Nah, jadi selama Ramadan penuh kita libur, tetapi antum terus belajar di rumah, membaca, atau kalau ada kajian dari masyayikh atau asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap hadir. Kemudian perlu diingat, kajian yang harus dijaga itu kajian rutin pekanan ya, yang membahas kitab. Adapun kajian tematik boleh antum hadiri, tetapi itu sesekali ya. Yang pokok buat kita semua untuk meningkatkan kualitas kita adalah kajian pekanan dari awal terus sampai menyelesaikan kitab. Kalau tematik ini bisa antum lakukan sesekali. Penting tematik untuk menyegarkan pikiran, nambah wawasan, tapi jangan dibalik. Kita tematik terus, kajian rutinnya
sesekali. Ini namanya apa? Kebolak. Namanya kebolak apa kebalik? Bolak-balik. Ya. Kemudian sekarang banyak kajian. Dan ana nasihatkan kepada antum, kita ketika memilih itu bukan hanya masuk kemudian kita hanya senang-senang saja, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita belum mengerti tauhid, kita belajar tauhid, ya, belajar akidah. Dan akidah nomor 1, belajar tauhid sampai selesai, rutin. Ya, cari kajian di mana ada kajian tauhid di situ, ikut. Kemudian kalau kita belum mengerti fikih, belajar fikih. Kalau kita belum mengerti tafsir, belajar tafsir. Ya. Kemudian juga lihat asatidahnya yang bermanhaj lurus, bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kajian sepekan sekali cukup. Kemudian antum bisa baca buku yang lain. Kecuali kalau antum masuk pesantren, lain kalau masuk pesantren tiap hari belajar. Dan kita belajar setiap pekan itu, kalau kita rutin dan bertahan, itu mendatangkan cinta Allah walaupun sedikit. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah itu yang dawam. Apa arti dawam? Rutin, terus menerus. Ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, enggak banyak-banyak. Kita ngaji tiap pekan, 1 hadis, 2 hadis, kita catat faedahnya. Habis itu di rumah kita dalami lagi fikihnya, kita buka lagi, ya, kita catat faedahnya. Setelah catat di buku, catat di hati, diulang. Ini supaya masuk ke hati, meresap di hati dan kuat. Nah, itu kita ulang lagi pelajaran sebelumnya, begitu. Ini kata Rasul, ahabul a'mal, amal yang paling dicinta sama Allah, yang dawam terus menerus, walaupun apa, sedikit, kecil. Ya, ini yang harus anda ingatkan. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis, kalau di antum 253 ya. Iya. Nah, 253. Syukran akhi. Kita belum membaca faedahnya. Hadis dari Aisyah di mana dia berkata, kami melakukan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tahun 10 Hijriah. Fa'afadna yauman nahri, kemudian kami melakukan tawaf ifadah di tanggal 10 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, disebut dengan Yaumun Nahr. Fahadat Sofiyah, dan Sofiyah haid. Fa'arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada Sofiyah seperti seorang suami ingin kepada istrinya. Maksudnya ingin menggaulinya. Kemudian Aisyah berkata, fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, innaha haid, wahai Rasulullah, Sofiyah sedang haid. Kemudian Rasul berkata, ahabisatunahi, apakah dia menahan kami, apakah dia menahan kita? Maksudnya apa? Saya pengen ingat. Kenapa Rasul mengatakan apakah dia menahan kita? Ya.
Ya, karena tawaf ifadah itu rukun. Seandainya Sofia belum tawaf ifadah, ya belum tawaf dan beliau haid, maka Rasul menunda waktunya untuk pulang ke Madinah. Maka Rasul mengatakan, ahadisatunahi, apakah dia menahan kita gitu dengan haidnya? Makanya dikatakan, ya Rasulullah, afadat yauman nahar. Wahai Rasulullah, Sofia sudah melakukan tawaf ifadah di tanggal 10 Dzul Hijjah. Kemudian Rasul mengatakan, ukhruju, keluarlah, berangkat pulang ke Madinah. Hadis yang mulia ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, masyru'iyyatu iqa'i tawafil ifadah yauman nahri in amkana bila masyaqqah wa illa fa fi ayyamit tasyrik. Disyariatkannya melakukan tawaf ifadah, disyariatkannya melakukan tawaf ifadah, ya, yauman nahar. Yauman nahar itu julukan untuk hari tanggal 10 bulan Dzul Hijjah, sebutan untuk tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Kalau tanggal 9 disebut apa? Yaumu Arafah. Kalau tanggal 8-nya Tarwiyah. Tarwiyah. Saya sebut ya. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Tanggal 9 Arafah. Tanggal 10 hari Id, Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Nah, haji itu dari ini 6 hari ini. Itu haji. Tarwiyah, Arafah, Yaumun Nahar, dan hari-hari tasyrik melempar jumrah. Dan apa yang dilakukan oleh jamaah haji terbanyaknya di tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Ada 4 amalan. Yang pertama, melempar jumrah Aqabah, kemudian nyembelih hewan, haju, ya, kemudian mencukur rambut, habis itu tawaf ifadah. 4 hal di tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Kemudian balik ke Mina. Di Mina, mabit di Mina di hari-hari tasyrik. Bisa mengambil nafar awal. Nafar awal itu tanggal 11, tanggal 12. Ya. Setelah matahari tergelincir, setelah zuhur, berangkat untuk lempar jumrah, ula, usta, dan Aqabah. Ya. Kemudian balik lagi. Keesokan harinya nunggu habis sholat duhur juga, setelah tergelincir matahari ngelempar jumrah Aqabah. Seandainya antum ingin meninggalkan Mina, harus meninggalkan sebelum terbenam matahari. Ini mengambil nafar awal. Tapi kalau matahari terbenam, antum masih di Mina, antum lanjut untuk mabit. Berarti ngambil nafar tsani. Nafar tsani. Jadi antum keluarnya setelah lempar jumrah Aqabah di hari tasyrik yang ketiganya, di tanggal 13. Selesai sudah. Ibadah haji selesai. Ya. Habis itu pulang ke hotel. Sampai beberapa hari biasanya jamaah haji itu kalau mau pulang harus melakukan tawaf, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, yang kedua, anna tawaf al-ifadah ruknun la budda minhu. Tawaf ifadah merupakan rukun yang harus dilakukan. Wa annahu la yasqutu bil haid. Wa annahu la yasqutu bil haid, tidak gugur karena haid. Jadi ditunggu sampai wanita itu suci dari haid, habis itu melakukan tawaf ifadah.
Beda dengan tawaf wada. Tawaf wada bagi wanita yang haid ada keringanan untuk tidak melakukannya. Untuk tawaf wada, dan hadisnya insyaallah akan kita bahas. Hadisnya akan kita bahas di setelah ini insyaallah taala. Nah, ini faedah yang besar ya. Baik. Jadi rukun haji itu ada 4. Rukun haji ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf ifadah, terus sa'i, dan yang keempat wukuf. Ini 4 rukun haji. Ya. Kalau rukun umrah ada berapa ikhwan? Sahih. Rukun ada 3. Apa saja? Ihram, tawaf, sama sa'i. Ahsantum. Nah, kalau rukun haji 4, rukun umrah 3. Ya. Rukun umrah itu ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Nah, kenapa Pak? Tahlul wajib, bukan rukun. Tahlul wajib, bukan rukun. Diambil dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabisatuna hi, apakah Sofia menunda kami untuk pulang ke Madinah? Ya, karena seandainya Sofia bintu Huyai belum tawaf ifadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu istri beliau sampai suci, kemudian tawaf ifadah. Dari sini ulama mengatakan bahwa tawaf ifadah itu rukun haji. Faedah yang ketiga, anna tawafal haid la yasih. Tawafnya orang yang haid tidak sah. Jadi wanita yang haid lakukan tawafnya tidak sah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabisatun nahi, apakah Sofia menunda kita? Seandainya sah, Rasul memerintahkan Sofia untuk langsung tawaf, enggak apa-apa, tawaf aja. Seandainya belum tawaf. Tapi ternyata Sofia sudah tawaf. Adapun kentut, ya, buang angin maksud saya, apakah membatalkan tawaf? Apakah membatalkan tawaf? Ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya. Ada yang mengatakan membatalkan tawaf, sehingga kalau antum sudah tawaf, bukan membatalkan, artinya iya, membatalkan kalau antum melanjutkan, atau syarat bagi sahnya tawaf. Kalau antum sudah 4 putaran, di putaran kelima buang angin, ya, antum wudu terus lanjutkan 5, 6, 7. Tapi saya lebih memilih pendapat dari pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa buang angin itu bukan syarat sahnya tawaf. Ya. Jadi lanjut saja tawaf, tapi ketika mau sholat 2 rakaat dia wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab.
Pendapat yang faedah yang keempat, faedah yang keberapa? 4 ya. Anna tahallul ats-tsani, tahallul yang kedua, tahallul tsani, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Dengan tahallul tsani itu tahallul yang kedua, maka halallah semua larangan ihram. Maka halallah semua larangan ihram. Jadi semua larangan ihram itu halal. Ketika orang yang menunaikan ibadah haji tanggal 8 bulan Dzulhijjah di hari tarwiyah, mandi, memakai kain ihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Sunnahnya pergi ke Mina, mabit di sana. Kemudian dari tanggal 8 setelah sudah pakai kain ihram, ya, dia terkena semua larangan ihram. Tanggal 9, tanggal 10. Nah, di tanggal 10 ada 4 amalan. Tadi saya katakan, lempar jumrah aqabah 1, kemudian nyembelih hewan hadyu, kemudian tahallul botak, kemudian tawaf ifadah. Apa bedanya tahallul awal sama tahallul tsani? Tahallul awal itu melakukan 2 dari 3 amalan. Itu namanya tahallul awal. Contoh, ada di antara antum lempar jumrah aqabah. Habis lempar jumrah aqabah, nyembelih hewan hadyu. Dilepaslah pakaian ihramnya. Boleh pakai minyak wangi, boleh apapun, gunting kuku, rambut, boleh. Kecuali satu hal. Menggauli istri enggak boleh. Itu saja. Belum boleh menggauli istri. Kalau sudah melakukan 3 hal di tanggal 10, 3 hal dilakukan, maka berarti sudah melakukan tahallul tsani. Oleh karena itu semua larangan sudah boleh dilakukan. Halal lagi. Itu beda antara tahallul awal dan tahallul tsani. Faedah yang kelima, sukutu tawafil wada' anil haid, gugurnya tawaf wada' dari wanita yang haid. Dan tidak ada kewajiban apapun. Apakah bayar dam atau apa, tidak ada. Ya. Jadi kalau haid, kemudian jamaah pada pulang, ya kan? Jamaah pada pulang, dia pun harus pulang. Maka pulang saja, walaupun tanpa tawaf wada'. Ini wanita yang haid. Ya, wanita yang haid enggak harus tawaf wada'. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan di hadis ini, ya, fanfiri, berangkatlah. Gitu. Sofia haid, ya tidak? Dan Sofia lakukan tawaf wada' tidak? Tidak di sini. Karena haid. Ya. Yang ke-6, tahrimu wad'il haid. Haram hukumnya menggauli istri yang haid. Haram hukumnya menggauli istri yang haid. Subhanallah, dari satu hadis ini kita mendapatkan banyak hukum.
Seorang laki-laki yang memiliki istri kemudian haid, nggak boleh digauli istri tersebut. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn." Fa'tazilun nisa artinya jauhi wanita ketika haid atau di tempat haidnya. Fil mahid, mahid di situ kata ulama bisa menjadi isim zaman. Isim zaman itu waktu ketika haid, atau isim makan, tempat haid. Ya, bisa maknanya dua. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Boleh melakukan segala sesuatu kecuali nikah. Nikah maksudnya di situ jima. Ya. Jima itu enggak boleh. Tapi kalau bercumbu, mencium, ya, berpelukan dengan istri yang haid, boleh tidak? Boleh. Walaupun sampai mengeluarkan air mani. Ya. Ini boleh. Tapi dengan istri. Ya. Kenapa? Kenapa, Pak? Oh, iya. Nah, tapi di tempat haid itu enggak boleh. Bisa dipaham? Baik. Atau mau diperjelas ya, Mas? Yang ketujuh, wujubu i'lami man arada an yaf'ala syai'an muharraman jahilan bihi. Wajibnya memberitahu, ngasih informasi kepada orang yang ingin melakukan sesuatu yang haram karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Rasulullah SAW menginginkan sesuatu seperti laki-laki menginginkan kepada istrinya, kepada Sofia, kata ulama jima. Ya. Rasul nggak tahu kalau Sofia haid. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dia haid. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, innaha haid." Wahai Rasulullah, dia haid. Madunya bilang gitu. Subhanallah. Ya. Berarti tahu tuh. Ya tidak? Nah, kadang antara satu madu sama madu yang lain tuh ngerti. Aisyah ngasih tahu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Sofia sedang apa? Haid. Dan bagus di sini merupakan faedah yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kita mendapatkan hukum untuk kita ambil hukumnya. Wajib untuk ngasih ilmu, ngasih informasi, ngasih tahu orang yang tidak tahu karena bodoh ketika ingin melakukan sesuatu yang haram. Ya, ada dalam semua hal. Ada orang yang melakukan transaksi jual beli. Antum tahu ini haram. Antum kasih tahu tidak? Kasih tahu, ya akhi, haram. Enggak boleh transaksi ini. Kenapa? Ada ribanya. Oh, ribanya di mana? Antum kasih tahu. Boleh tidak? Boleh. Hatta ustadz, ada sebagian ustadz terjatuh dalam transaksi MLM. MLM haram atau tidak? Haram. Ada yang belum paham. Dan ngajar. Antum kasih tahu. Ini nggak boleh ustadz. Nggak boleh. Ya. Haram. Begitu. Karena tidak semua orang paham semua hukum. Ya. Atau apa saja. Ketika ada saudara kita ingin melakukan
sesuatu yang dia tidak tahu, dia nggak tahu, kita kasih uzur karena tidak tahu, tapi kita kasih tahu. Nah, itu ya. Faedah yang ke-8, jawazu al-ikhbar amma yustahya minhu lil maslahah. Bolehnya memberikan informasi atau kabar tentang sesuatu yang dirasa malu untuk menyampaikannya dalam kondisi normal karena adanya sebuah maslahat. Karena adanya sebuah maslahat. Seperti ana nyampaikan di sini, bolehnya laki-laki dengan istrinya yang haid bercumbu, ya, berpelukan, cium, peluk, sampai keluar air mani. Sesuatu ini kan malu, dan nggak mungkin saya bicara antum kalau nggak ada sebab. Tapi ada maslahat tidak? Ada maslahat. Ada di antara antum, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Mau nanya, malu. Ya tidak, Pak? Iya. Boleh. Rasul bilang, isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Contoh yang lain, anak-anak muda nggak ngerti ketika di tengah hari bulan puasa keluar air madhi. Itu banyak bertanya ke saya. Nggak banyak, ada beberapa. Batal nggak Ustadz puasanya? Saya bilang tidak batal. Ya, air madhi itu ana jelasin keluar muqaddimah syahwah. Ya, muqaddimah syahwah biasanya keluar. Ali pernah berkata, kuntu rajulan mazza'an. Aku laki-laki yang keluar air madhinya. Biasa. Kemudian ingin tahu hukumnya, tanya ke Rasul lewat sahabat yang lain. Ada malu karena Rasul mertua beliau. Iya kan? Sehingga nanyanya ke Rasul lewat sahabat yang lain. Begitu. Yang keluar dari kemaluan laki-laki, ya, itu 4 hal, atau kemaluan 4 hal. Ada air kencing, ada air mani, ada air wadi, ada air madhi. Ya. Air kencing najis, ma'ruf. Najisnya mutawassithah, najis pertengahan. Air mani najis apa suci? Suci. Ya. Air mani suci. Dan ini ulama bilang air mani ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Memang ada ulama yang mengatakan najis, tapi yang tepat suci air mani ini. Ya. Dan airnya keluarnya dengan tadafu'. Gitu ya. Makanya Allah sifati dengan bima'in dafiq. Ya. Keluar air mani biasanya setelah itu, kata ulama, manusia lemes. Ya. Ya. Boleh saya jelaskan kan? Nah, karena ada maslahatnya. Ini contohnya. Anda sekaligus lagi mencontohkan. Sebenarnya malu menjelaskan. Cuma harus jelasin. Ya kan? Nah, puncak syahwat keluar air mani. Kemudian air apa? Air wadi. Air wadi ini keruh, putih, dan biasanya setelah kencing. Habis kencing, keluar air semacam mani, tapi dia nggak terasa, keluar aja. Antum, loh kok ada air kental, putih. Ini biasanya imma karena kedinginan atau karena kelelahan.
Dan biasanya keluarnya setelah kencing. Kebanyakan itu. Ini namanya wadi. Air wadi. Wadi ini najis apa suci? Najis. Najisnya mutawasitoh atau mukhaffafah? Mutawasitoh. Sama seperti air kencing. Yang keempat, ada namanya air madhi. Air apa? Madhi. Air madhi ini muqaddimah syahwat. Airnya jernih, lengket. Dan kata ulama, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi sebagian laki-laki banyak. Ya. Air madhi ini najis, tapi najisnya mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis ringan. Najis ringan itu ketika seseorang keluar air madhinya, anak muda nih, keluar air madhinya di siang hari Ramadan, tidak batalkan puasa Ramadan. Tapi kalau nempel di celana, gimana cara mensucikannya? Dipercikkan saja 3 kali. Karena mukhaffafah. Untuk ambil air, percikan. 1, 2, 3, selesai. Itu mukhaffafah. Dari sini kita tahu bahwa najis itu ada 3 jenis. Ada mughalladhah, ada mutawassithah, ada mukhaffafah. Najis yang mughalladhah itu air liur anjing. Anjing jilat bejana salah satu antum. Najis. Dan najisnya mughalladhah, najis besar, berat. Oleh karena itu cara mensucikannya sebagaimana yang disampaikan sama Rasulullah SAW adalah dengan cara apa? Dengan cara dicucinya 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama dengan tanah. Itu anjing. Ini najis mughalladhah. Kemudian najis yang kedua mukhaffafah. Najis yang ringan. Najis yang ringan ini ada 2 jenis. Air madhi dan air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain air susu ibu. Kalau ada anak kecil ya masih pakai ASI asupannya, ketika antum gendong ngompol, wah ngompol nih, gitu ya. Antum boleh percikan saja karena dia mukhaffafah. Najisnya mukhaffafah. Ya. Dan yang najis mukhaffafah yang lain adalah air madhi. Itu juga mukhaffafah. Kemudian najis yang ketiga, najis mutawassithah. Semua najis itu mutawassithah. Ya. Air kencing manusia, kencing hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, ya, seperti kucing juga yang tepat najis, ya. Terus apalagi kencing manusia, ya tidak, kotoran manusia, nah itu. Ini najisnya mutawassithah. Tapi kalau kotoran hewan yang halal dimakan, menurut pendapat yang kuat, tidak najis. Ya, tidak najis. Contohnya tai kotok. Tahu tai kotok? Tai ayam. Ya, antum megang ayam, ayamnya mencret. Gimana, akhi? Ya. Najis tidak najis, tetapi bau kotor. Nah, kalau bau kotor lain masalah. Tapi najis tidak najis. Antum tinggal cuci. Tapi tidak najis. Ya. Walaupun antum sholat sah sebenarnya. Tapi baunya ini, ya tidak. Bau urusan lain, akhi. Antum lagi jalan jatuh
kena kotoran kerbau, najis apa tidak? Enggak najis. Tapi kalau mau sholat ke masjid, antum bersihkanlah. Jangan sampai antum ke masjid, ini tai kebaunya siapa ini kemari? Ya, disucikan, dibersihkan. Tapi najisnya enggak najis, tapi kotor. Ya, nah, itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tahu masalah ini. Tadi faedah yang keberapa? Ke-8. Sekarang 9. Taib. Saya catat faedah 11 ya. Husnul riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlihi. Bagusnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian sama keluarganya. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau ngaji diingatkan kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik sama keluarganya, sama istrinya. Dan Rasul bilang, orang beriman yang paling sempurna di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian. Subhanallah. Berarti kalau seseorang itu kuat ya, akhlaknya baik sama istrinya, dia bisa menghadapi kehebatan istrinya. Kehebatannya itu berarti akhlaknya top sudah. Akhlaknya top. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sama Allah menjadi laki-laki yang sabar. Ya. Bisa baik sama istri. Ya tidak? Amin. Istrinya senang. Kata di belakang, terus nasihat. Ya, Masya Allah. Nah, kata ya sebagiannya, aduh sayang suami saya nggak hadir nih. Ya. Taib. Sudah azan ya. Yang ke-12. Annal mar'ata yang keberapa di antum? 10. Annal mar'ata la tusafir biduni mahram. Wanita itu tidak boleh melakukan safar tanpa mahram. Wanita tidak boleh melakukan safar tanpa mahram. Baik, azan dulu, habis itu kita lanjutkan di hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ba'd. Hadis 254. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, umiran nasu, manusia diperintah, orang-orang diperintah. Yang memerintahkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An yakuna akhiru ahdihim bil bait, supaya akhir dari urusan mereka itu tawaf di Ka'bah. Maksudnya tawaf wada'. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Tetapi untuk wanita yang haid diringankan, diberi keringanan. Hadis yang mulia ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, wajibnya melakukan tawaf wada apabila selesai menunaikan ibadah haji dan ingin meninggalkan Mekah. Dan tawaf wada hukumnya wajib dengan dua alasan. Yang pertama, ia diperintahkan karena adanya perintah. Dalam usul fikih, al-amru lil wujub. Ya, perintah itu menunjukkan kewajiban. Di sini Ibnu Abbas mengatakan umira,
an-nas, manusia diperintah. Dan yang memerintahkannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Muslim, Rasul berkata, la yanfiru ahadun hatta yakun akhiru ahdihi bil bait. Janganlah salah satu di antara kalian meninggalkan Mekah sehingga akhir urusannya adalah melakukan tawaf wada'. Nah, alasan yang kedua, tawaf wada' itu wajib adalah annahu uskita 'anil haid wa khuffifa. Tawaf wada itu gugur bagi wanita yang haid, dan wanita yang haid mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan tawaf wada'. Ini juga menunjukkan bagi yang tidak haid wajib melakukan tawaf wada'. Ini dua alasan ini. Ya. Dua alasan. Jadi alasan yang pertama, tawaf wada' itu wajib setelah melakukan ibadah haji karena apa? Ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diringankan untuk wanita yang haid, dan tidaklah sesuatu diringankan, ya, melainkan sesuatu itu perkara yang wajib, muakkad, ya. Baik. Yang kedua, tawaf wada adalah akhir dari urusan orang dalam melakukan ibadah haji. Akhirus syai', paling akhir. Artinya seseorang tidak boleh melakukan tawaf wada sebelum menyempurnakan manasik haji. Yang pertama, ya, seseorang tidak boleh melakukan tawaf wada kalau belum menyempurnakan manasik haji. Seperti misal belum selesai lempar jumrah, dia lakukan tawaf wada. Tawaf wadanya sah tidak? Tidak. Karena akhiru ahdihim, akhir dari urusan orang haji. Yang kedua, tidak boleh bagi orang yang telah melakukan tawaf wada nginep di Mekah. Ya, makanya Anda pernah negur orang ketika ada yang melakukan tawaf wada, kemudian dia masih nginep di Mekah, di hotel semalam lagi. Ini namanya tidak tahu, bahasa kasarnya bodoh, jahil. Dan ini ternyata banyak yang melakukannya. Ya, sudah tawaf wada, balik ke hotel tidur. Kata ulama, dia tawaf wada lagi tuh. Karena akhiru ahdihim. Kalau sudah tawaf wada, antum pergi sudah, tinggalkan Mekah. Kecuali kalau ada hal yang memang susah untuk antum tinggalkan, nunggu mobil, nunggu jamaah lain, ya kan? Duduk dulu di hotel, tapi ingin berangkat. Tapi kalau antum tidur lagi, semalam lagi, Masya Allah. Ini bukan tawaf wada namanya. Wadaan, wada artinya selamat tinggal, wada itu. Iya tidak? Nah, terus ada juga jamaah umrah yang melakukan tawaf wada seperti ini. Ya. Ada telepon, Ustaz, Anda sudah tawaf wada, tapi Anda masih di Mekah. Pertama, umrah enggak tawaf wada. Enggak ada tawaf wada umrah. Memang sebagian ulama membolehkan, tapi nanti saya sebutkan. Yang kedua, kalau antum tawaf wada, antum tinggalkan Mekah. Namanya wada itu artinya apa? Perpisahan. Ya tidak? Baik. Faedah berikutnya, gugurnya tawaf wada untuk wanita yang haid.
gugurnya tawaf wada untuk wanita yang haid. Dan takhfif ini, keringanan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwa wanita itu tidak harus nunggu. Bahwa wanita itu tidak harus nunggu. Paham kan? Kan misalkan antum bawa istri untuk haji. Antum sama jamaah mau pulang ke Indonesia. Antum tawaf, istri antum haid. Nunggu enggak? Enggak. Ayo pulang. Pulang sudah. Enggak nunggu lagi. Ya tidak. Apalagi Indonesia, akhi. Antum mau nunggu di situ. Ini salah satu keringanan yang diberikan oleh Islam, oleh Rasul kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Faedah terakhir, ini fikih, ya. Anna tawafal wada khasun bil haji. Tawaf wada itu khusus untuk haji. Wa annal umrata laisa laha wada'. Dan umrah tidak ada tawaf wada'nya. Sekali lagi, dan umrah tidak ada tawaf wada'nya. Dan Anda pun dapat faedah ini lama dulu waktu Ustadz Yazid masih hidup rahimahullah. Beliau tegas, enggak ada tawaf wada untuk umrah, kata beliau. Ya. Jadi sekali lagi, tawaf wada itu khusus buat haji. Ya. Anal umrah laisa laha wada'. Dan umrah tidak ada tawaf wada'nya. Ada dua alasan. Kita harus tahu alasannya. Apa alasannya? Khusus buat haji dan bukan untuk umrah. Alasan yang pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dzalika fi hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian di haji wada'. Mengatakan bahwa akhir daripada kegiatan jemaah haji adalah melakukan tawaf wada'. Rasul bersabda di mana? Di haji wada'. Wa khataba bihil hujjaj, dan Rasul menyampaikannya kepada para sahabat yang melakukan ibadah haji. Kama tufiduhu riwayatul Muslim, sebagaimana yang didapat faedahnya dari riwayat Imam Muslim. Walam yunqal annahu qala dzalika fi umratin min umarihi, dan tidak ada keterangan Rasul mengucapkan tentang akhir tawaf akhir dari perjalanan umrah itu wada satupun di umrahnya, tidak ada. Rasul umrah berapa kali? Ya, 4 kali, betul. Dan tidak ada satupun dari umrohnya Rasul mengatakan harus tawaf wada. Ini yang pertama. Ini alasan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa tawaf wada itu adanya di mana? Di haji. Ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annal awsafal madhkurah la tantabiku illa 'alal hajj. Bahwa sifat-sifat yang disebutkan itu tidak ada kecuali pada haji. Karena kalau tidak ada tawaf wada dalam ibadah haji,
niscaya manusia yang menunaikan ibadah haji, sahabat yang menunaikan ibadah haji langsung berangkat dari Mina setelah melakukan jumrah, setelah melakukan lempar jumrah, ya. Jadi sifat-sifat yang tersebut ini adanya di haji, bukan di umrah. 3 hari atau 2 hari di Mina lempar jumrah. Terus Rasul bilang, janganlah kalian atau salah satu di antara kalian meninggalkan Mekah melainkan sudah tawaf wada. Dan ini Rasul berkatanya di apa? Ibadah haji. Adapun umrah, Rasul berkali-kali melakukan umrah, tidak ada mengatakan ini. Ini yang menguatkan bahwa tawaf wada itu hanya ada di ibadah haji, tidak ada di ibadah umrah. Betul, ada sebagian ulama yang mengatakan ada dalam umrah, ya, tetapi yang lebih tepat tidak ada. Cuma kalau ada ikhtilaf, semua masalah ada ikhtilafnya. Tapi kita mencari yang mendekati kepada kebenaran dengan dasar dalil, dan bebas antum mau ngambil apa saja, ya, tidak harus pendapat ini, tapi kita belajar untuk ngambil yang berdalil, ya. Nah, antum merdeka mau ngambil apa, ya tidak. Nah, Anda diajarkan sama guru-guru Anda di antara Ustaz Abdul Hakim Abdad, kalau ngambil pendapat merdeka. Mana ada guru kita nyuruh kita taklid, nggak ada. Merdeka. Antum mau ngambil pendapat apa, tapi tanggung jawab. Dalilnya mana? Gitu. Ya. Biasa kita diskusi, ya, dengan dalil. Dan sebagian orang yang mengatakan dalam dakwah salafiyah diajarkan untuk apa namanya, untuk taklid, ya, ini enggak benar. Wa qad naqala Ibnu Rushdin al-ijma', dan Ibnu Rushd telah menukilkan ijma', kesepakatan ulama, ala annahu laisa 'alal mu'tamir illa tawaful qudum. Tidak ada kewajiban bagi orang yang melakukan umrah melainkan tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf umrah, ya. Adapun tawaf wada tidak ada. Allahu a'lam. Insyaallah pertemuan depan ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dan kita bisa menyelesaikan 2 hadis, ya, walaupun pendek-pendek. Hadis yang akan kita bahas ke depan itu fawaidnya besar, fikihnya Masya Allah, ya. Ulama ngambil istimbat dari hadis itu luar biasa sekali, sehingga kita bisa banyak memahami ilmu Islam, ajaran syariat Islam kita lewat hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian libur selama Ramadan, Syawal awal saya umrah, mungkin nanti dikasih pengumuman, ya, apakah pertengahan Syawal atau akhir Syawal kita ketemu lagi. Kita bahas 2 hadis lagi, habis itu masuk ke kitabul buyu', kitab jual beli, belajar bisnis. Setelah belajar jual beli, masuk kitabun nikah. Habis jual beli nikah, nikah lagi, ya. Kenapa? Ya. Baik, barakallahu fiik, insyaallah. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan umur panjang dan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan sebesar-besar bulan yang kita tunggu, bulan keberkahan,
ketika Allah Subhanahu wa taala ngasih kesempatan kepada kita semua bertemu dengan bulan ini, berarti Allah inginkan kita untuk kebaikan, nambah pahala banyak. Jangan disia-siakan. Siapkan kekuatan kita untuk ngaji Quran, ya, pada subuh 2 lembar, antara duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 4 lembar, ya, atau 2 lembar. Malam tadarusan, 1 hari 1 juz, ya, nggak ada alasan kita nggak bisa menyelesaikan 1 juz, ya, 1 juz bisa, dibagi aja, dibagi, harus semangat, bawa Qurannya, pada subuh 2 lembar, anggap, oh, dah ngaji, ya, bilang ke istri kalau ngantuk citak, ya, ya, habis nanti zuhur nih, nunggu waktu zuhur, baca Quran 2 lembar, asar 2 lembar, mau buka, senang kan hati kita kan, sambil mau doa 2 lembar, bisa tuh, 1 juz. Malamnya tadarusan. Tadarusan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu tiap malam bersama Rasul, Rasul setor Quran, dan malam itu buat baca Quran, gitu. Di mana tadarusannya? Bisa di masjid, bisa di rumah, di rumah. Dan alangkah bagusnya kalau kita baca Quran, ketika baca ada ayat-ayat yang kita nggak hafal, catat. Ayat-ayat yang kita nggak tahu artinya, catat. Ini nanti maksudnya apa nih? Nanti saya buka tafsirnya. Kalau membaca Quran seperti itu, setiap kali kita baca Quran dapat ilmu. Selesai baca lagi, selesai baca lagi, terus, dan caranya gitu. Ada apa nih artinya nih? Antum tulis di kertas atau di buku catatan faedah ketika membaca Al-Quran, gitu. Satu, misalkan apa arti alif lam mim? Apa sih alif lam mim tuh? Gitu. Alif lam mim begini, catat, dapat 5, tulis 5 5 baris, alif lam mim begini, dah. Ya kan? Besoknya dapat lagi. Khatam udah 1 kitab antum. Ya kan? Habis itu mulai lagi dari awal, dari Al-Fatihah, pasti ketemu lagi, catat lagi. Gitu. Itu cara kata ulama untuk kita memahami Al-Qur'an dan supaya kita dekat sama Al-Qur'an. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.